Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Anak-anak, hari ini kita lanjutkan kembali belajar tematiknya. Masih di tema yang keempat, Bu Petik 2D, hidup bersih dan sehat. Kali ini kita akan membahas matematika KD 3.8 dan 4.8 mengenai bangun datar. Namun sebelumnya marilah kita awali kegiatan belajar kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan kalian semua diberikan kemudahan oleh Allah dalam memahami pelajaran. Amin. Nah, masih ingatkah kalian waktu kalian kelas 1 kalian sudah mengenal beberapa bangun datar? Ya, ada bangun datar segitiga, segi empat atau persegi dan ada persegi panjang, kemudian ada lingkaran juga ya. Nah, kali ini kita akan membahas bangun datarnya, kita akan mengenal ruas garis, kemudian sudut dan titik sudut. Nah, apa sih itu ruas garis? Nah, ruas garis itu adalah garis-garis yang membatasi bangun datar. Misalkan di sini ada kaca nih. Nah, kaca ini dibatasi oleh garis-garis ya. Nah, garis-garis ini disebut dengan ruas garis. Nah, nama lain dari ruas garis pada bangun datar disebut sisi. Ya, pada bangun datar ruas garisnya disebut dengan sisi. Perhatikan contohnya nih. Di sini ada gambar segitiga. Nah, kenapa disebut segitiga? Karena ruas garisnya ada 3. Nah, kita buktikan ya, betul nggak ada 3? 1, 2, 3. Nah, segitiga memiliki 3 ruas garis. Gambar selanjutnya, di sini ada kelompok segi 4 nih ya. Walaupun bentuknya berbeda, 3 bangun datar ini disebut segi 4 ya, kelompok segi 4 karena ruas garisnya ada 4. Yuk kita buktikan. 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 ruas garis. Yang ini kita hitung 1, 2, 3, 4. Ini juga ruas garisnya ada 4. Kemudian yang selanjutnya 1, 2, 3, 4. Yang ini juga ada 4 ruas garis. Nah, karena memiliki 4 ruas garis, maka 3 bangun datar ini disebut segi 4. Nah, namanya berbeda. Kalau yang ini namanya persegi, ini jajar genjang, dan ini bentuk seperti layang-layang. Kemudian, selain memiliki ruas garis atau sisi, bangun datar juga punya sudut dan titik sudut. Nah, sekarang kita perhatikan gambar berikut. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini ada bangun datar segitiga. Sekarang kita mau menentukan titik sudutnya. Titik sudut itu yang ini ya, pertemuan antara 2 garis. Ini kan tadi garis ya, ini garis, ini garis. Nah, ini pertemuannya di sini. Ini disebut dengan titik sudut. Ya, yang paling ujung. Kita hitung ya. 1. Mana lagi? Ini ada garis, ini ada garis. Nah, ini titik sudutnya. 2. Kemudian ini garis ya. Kemudian ini juga garis. Nah, ini titik sudutnya di sini. 3. Segitiga titik sudutnya ada 1, 2, 3 ya, titik sudutnya 3. Kemudian sudutnya itu wilayahnya ya, wilayah dari titik sudut. Nah, ini di sini nih. Di sini disebut dengan sudutnya. Nah, ini sudut. Nah, ini kan titik sudut ya, berarti sudutnya di sini. Tuh. Nah, ini kan sudut, titik sudutnya ini titik sudut, berarti sudutnya yang ini. Ya. Nah, ada berapa sudutnya? 1, 2, 3. Sudutnya ada 3. Maka bangun datar segitiga, ruas garisnya ada 3, titik sudutnya ada 3, dan sudutnya juga ada 3. Selanjutnya di sini ada bangun segi 4 ya. Kenapa disebut segi 4? Karena ruas garisnya ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Nah, segi 4 memiliki 4 ruas garis. Sekarang kita mau menentukan titik sudutnya. Titik sudut itu pertemuan antara garis dengan garis ya. Ini garis dengan garis. Nah, di sini titik sudutnya nih. Ya, yang di ujung-ujung ini titik sudut. Ya. 1. Mana lagi? Nah, di sini nih. Ya, nih. 2. Kemudian yang ini ya. Di sudut di pojok-pojokan. 3. Nah, kemudian ini titik sudut 4. Nah, segi 4 memiliki 4 titik sudut. Jadi titik sudutnya ada 4. Selanjutnya sudutnya itu wilayah dekat titik sudut. Nah, wilayahnya yang ini nih.
wilayahnya ya, daerahnya. Nah, ini disebut dengan sudutnya. Satu, mana lagi? Ini kan titik sudut. Berarti sudutnya seperti ini bentuknya. Nah, di pojokan sini ya, di wilayah sini ini namanya sudut. Dua, selanjutnya ini kan sudut. Nah, titik sudutnya berarti di sini wilayahnya nih, daerah sini. Ini disebut dengan sudut. Tiga, dan yang ini titik sudut ya. Lalu sudutnya seperti ini. Nah, daerah sini nih, ini namanya sudut. Titik sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, sudutnya juga ada 4. Berarti bangun datar segi 4, ruas garisnya ada 4, titik sudutnya ada 4, sudutnya juga ada 4. Nah, ini ciri-ciri dari bangun datar segi 4. Bagaimana, sudah paham tentang titik sudut dan sisi atau ruas garis? Nah, untuk lebih memahaminya lagi, marilah kalian buka buku petik kalian halaman 12. Di sini kita akan menjawab sama-sama nih, kerjakan soal yang nomor 1. Tulislah banyak ruas garis yang membatasi bangun datar. Nah, ini ada bangun datar, pastinya ada ruas garis ya atau sisi. Kita hitung ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada 4 ruas garis. Yang B, kita hitung garisnya ada berapa? Ruas garisnya atau sisinya ada berapa? 1, 2, 3. Nah, ini yang B ada 3 ruas garis. Yang C, kalian hitung ruas garisnya atau sisinya. 1, 2, 3, 4. Nah, yang C juga ada 4 ruas garis. Sekarang yang D, kita hitung ruas garisnya atau sisinya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang D ini ruas garisnya ada 5. Maka yang D ini disebut dengan segi 5. Selanjutnya nomor 2, tebalkan ruas garis pada bangun datar berikut, setelah itu tulislah banyak ruas garisnya. Nah, ini mudah ya, kalian tebalkan. Di sini kan dalam bentuk titik-titik ya, kalian tebalkan sambil kalian hitung ada berapa ruas garisnya. Nah, kalian tulis di sini banyak ruas garisnya. Seperti ini kita tebalkan. 1, 2, 3. Nah, ada 3 ruas garis, berarti kamu tulis ini 3 ruas garis. Selanjutnya halaman 13, di sini kalian diminta untuk menggambarkan bangun datar dengan banyak ruas garis yang sudah ditentukan. Nah, di sini disuruh bangun datar dengan ruas garis 3. Berarti kita bikin garisnya ada 3 ya. Ruas garis 3 berarti 1. Kalian gunakan penggaris ya agar lebih rata, lebih bagus. 2, 3. Seperti ini ya. Ini 3 ruas garis bangun datar segitiga. Kemudian yang B, 4 ruas garis. Ya, kita buat 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ruas garis. Selain bentuk ini ada bentuk lainnya lagi ya. Seperti yang tadi dicontohkan, karena garisnya ada 4, sebut dengan ruas garis yang di halaman 11. Nah, ini bentuk segi 4 karena ruas garisnya ada 4. Selanjutnya yang C juga ya, dan D juga 5 ruas garis, berarti garisnya ada 5. Yang 5 ruas garis seperti ini gambarnya ya. Ya. Nah, nomor 4, hubungkan dengan garis antara bangun datar dan ciri-cirinya. Yang di bagian kiri itu bangun datarnya, di bagian kanan itu ciri-cirinya. Kita hitung dulu deh yang ini ada berapa ruas garisnya ya untuk menentukan ciri-ciri yang tepat. Ini ruas garisnya kita hitung 1, 2, 3, 4. Ruas garisnya ada 4. Kalau yang ini, kemudian titik sudutnya 1, 2, 3, 4. Titik sudutnya juga 4 ya. Kemudian sudutnya 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga ya, semuanya 4. Ruas garisnya 4, titik sudutnya 4. Kemudian sudutnya juga 4. Nanti kalian cari yang mana ya. Ini ada berapa? Kalau ini yang 4-nya yang berarti ini ya. Bangun layang-layang ya. Sisinya 4, sudutnya 4, titik sudut 4. Kita tarik garis ke sini. Ya. Kemudian yang ini kita hitung ruas garisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 ruas. Kemudian sudutnya itu yang pojok-pojok nih. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5,
6. Titik sudutnya juga 6. Sekarang sudutnya, ini kan titik sudut, berarti sudutnya di sini. Nah, ya 1, ini sudut. 2, ini kan sudut, bisa ini sini sudutnya. 3, ini titik sudut. Nah, ini sudutnya. 4, 5, 6. Ya, ada 6. Jadi semuanya 6. Ruas garisnya 6, titik sudutnya 6, dan sudutnya juga 6. Kalian cari yang mana? Nah, ini ya, ini disebut dengan bangun datar segi 6 karena sisinya 6, sudutnya 6, dan titik sudutnya juga 6. C dan D silakan kalian kerjakan dengan cara kalian hitung dulu ruas garisnya. Ruas garis ingat ya, itu dalam bangun datar disebut juga dengan sisi, ya. Kemudian latihan halaman 14, lengkapilah tabel berikut dengan bilangan yang tepat. Di sini ada bangun ya, nama bangunnya apa di sini? Ya, segitiga. Kalian tulis di sini segitiga. Banyak sisi. Sisi itu dalam bangun datar disebut juga dengan ruas garis ya. Kita hitung sisinya nih atau ruas garisnya. 1, 2, 3. Kalian gunakan pensil kalian ya untuk menandakan ruas garisnya. 3 sisinya. Banyak sudut. Kalian hitung sudutnya. Sudut itu wilayah dari titik sudut. Ya, di sini nih yang pojokan. Berarti di sini sudutnya 1, kemudian ini 2, dan yang ini 3. Ya. Sudutnya juga ada 3. Banyak titik sudut. Nah, titik sudut itu berarti pertemuan antara dua garis. Ini ada garis, ada garis. Nah, ini sini ya. Ini kan sudut, berarti titik sudutnya yang ini 1. Ini sudut, berarti titik sudutnya ini 2. Ini sudutnya, titiknya berarti di sini 3. Titik sudutnya juga ada 3. Berarti segitiga, sisinya ada 3, sudutnya 3, dan titik sudutnya juga ada 3. Untuk gambar selanjutnya, kalian tulis nama bangunnya apa, hitung sisinya, sudutnya, dan titik sudutnya ada berapa ya. Gunakan pensil kalian untuk menandakan mana sudut dan titik sudutnya serta ruas garisnya atau sisinya. Kemudian nomor 6, kalian diminta untuk menggambarkan bangun datar sesuai ketentuan berikut. Di sini ada banyak sisinya 4, banyak sudutnya 4, dan banyak titik sudutnya ada 4. Berarti kan ini segi 4. Kalian bentuk segi 4 ya. Nah, Bu Guru buatnya segi 4 yang seperti ini. Kemudian sudutnya ada 4. Kalian buatkan sudutnya 4 di sini ya. Nah, ini namanya sudut. Nah, yang pojok-pojokan itu disebut sudut. Nah, kemudian titik sudutnya ada 4. Nah, titik sudut berarti ini kan sudutnya, titiknya berarti di sini ya. Nah, seperti ini. Ini sudutnya, titiknya ini di pojok-pojokan itu ya. Nah, gunakan pensil kalian untuk menggambar dan menandakan titik sudut dan sudutnya. Silakan kalian kerjakan petik halaman 14-nya. Baik, sampai di sini pembahasan kita tentang ruas garis, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Mudah-mudahan dengan rajin berlatih, kalian bisa lebih cepat memahaminya. Amin. Ibu akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.